Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas K3A. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah PAK atau penyakit akibat kerja pesisir dan kepulauan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Nah, jadi work exacerbated asthma atau work aggravated asthma itu merupakan asma yang sudah dimiliki atau pre-existing asma seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Work exacerbated asthma ini dipicu oleh faktor lingkungan kerja seperti debu, produk pembersih, suhu ekstrim, kelembapan, atau alergi umum. Work exacerbated asma ini tidak spesifik pada agen tertentu, hanya mencakup berbagai kondisi lingkungan kerja yang memperburuk gejala asma. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengolahan kapuk, dan bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Sedangkan occupational asma atau asma kerja adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja. Dapat berupa bahan dari kimia tumbuhan dan hewan. Occupational asthma ini memiliki jenis paparan yang spesifik pada agen tertentu yang dapat berupa sensitizer atau imunologis dan iritan atau non-imunologis. Selanjutnya yang kedua menyebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat mencegah penyakit asma. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit asma, di antaranya yang pertama tes fungsi paru atau spirometri. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan paru-paru dalam menghirup dan menghembuskan udara. Dengan spirometri, dokter dapat mengetahui kapasitas paru-paru, kecepatan menghembuskan udara, dan juga volume udara yang dapat dihembuskan. Yang kedua, tes alergi kulit. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah pasien memiliki alergi terhadap zat-zat tertentu yang dapat memicu serangan asma. Tes alergi kulit dapat dilakukan dengan cara tes tusuk kulit atau skin prick test. Yang ketiga, ronsen dada. Ronsen dada digunakan untuk memeriksa kondisi paru-paru dan jantung. Dengan ronsen dada, dokter dapat mengetahui kondisi paru-paru, ukuran jantung, dan juga kondisi pembuluh darah. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik digunakan untuk memeriksa kondisi fisik pasien dan mencari tanda-tanda serangan asma. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan mendengarkan suara napas, memeriksa kondisi kulit, dan memeriksa kondisi mata. Yang kelima, peak flow meter. Peak flow meter digunakan untuk mengukur kecepatan maksimum udara yang dapat dihembuskan oleh pasien. Dengan peak flow meter, dokter dapat mengetahui kecepatan menghembuskan udara dan juga kapasitas paru-paru. Selanjutnya yang ketiga, faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik? Yaitu jawabannya terbagi menjadi 6. Yang pertama, paparan polusi udara dan bahan berbahaya seperti asap rokok, polusi udara, debu industri, dan bahan kimia beracun dapat mengiritasi paru-paru. Yang kedua, lingkungan kerja seperti ventilasi buruk dan tempat kerja tertutup meningkatkan risiko paparan dan zat berbahaya. Yang ketiga, jenis pekerjaan seperti pekerja tambang, tekstil, kimia, dan otomotif lebih rentan terhadap paparan debu dan asap beracun. Yang keempat, paparan gas berbahaya seperti asap dari proses pembakaran dan gas beracun seperti karbon monoksida yang dapat merusak saluran pernapasan. Yang kelima, ada gaya hidup dan kesehatan merokok seperti kurang olahraga dan sistem imun lemah memperburuk kondisi paru-paru. Dan yang keenam, faktor genetik dan riwayat penyakit seperti riwayat penyakit paru-paru atau faktor keturunan yang meningkatkan kemungkinan terkena bronkitis kronik. Selanjutnya, nomor 4, pajanan serat asbes yang berlarut-larut dapat menyebabkan pekerja terkena penyakit asbetosis. Jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbetosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbetosis tersebut. Jawabannya yaitu pajanan serat asbes yang berkepanjangan dapat menyebabkan asbetosis, yaitu penyakit paru-paru akibat inhalasi serat asbes dalam jangka waktu lama. Ketika serat asbes terhirup, partikel kecil dapat menetap di paru-paru dan menyebabkan peradangan serta jaringan parut atau fibrosis. Lama-kelamaan ini mengurangi elastisitas paru-paru yang menyebabkan sesak nafas, batuk kronis, dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker paru-paru atau mesotelioma.
Pekerja yang berisiko terkena asbestosis adalah mereka yang sering terpapar asbes dalam pekerjaannya seperti pekerja konstruksi, pekerja tambang asbes, teknisi perbaikan bangunan lama, serta pekerjaan di industri manufaktur yang menggunakan asbes. Untuk mengurangi risiko, pekerja harus menggunakan alat pelindung diri atau APD dan memastikan ventilasi yang baik, serta mengikuti prosedur keselamatan kerja terkait dengan asbes. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa program pencegahan sick building syndrome atau SBS yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih sehat dan nyaman. Yang pertama itu peningkatan kualitas udara dalam ruangan, yaitu ventilasi yang baik di mana memastikan sirkulasi udara yang memadai dengan membuka jendela secara teratur atau menggunakan sistem ventilasi mekanis yang efektif. Yang kedua yaitu memastikan sistem ventilasi dirawat dan dibersihkan secara rutin. Yang ketiga, penggunaan alat pembersih udara. Selanjutnya, menggunakan alat pembersih udara untuk menghilangkan partikel-partikel berbahaya dari udara. Menggunakan dehumidifier untuk menjaga kelembapan udara yang optimal. Selanjutnya yaitu pengendalian sumber populasi atau polusi, di mana mengidentifikasi dan menghilangkan sumber-sumber polusi udara dalam ruangan seperti asap rokok, bahan kimia dari produk pembersih dan jamur. Selanjutnya yaitu penempatan mesin fotokopi di ruangan dengan ventilasi udara yang baik. Yang kedua yaitu pemeliharaan kebersihan ruangan, di mana pembersihan rutin, membersihkan karpet, perabotan, dan permukaan ruangan secara teratur untuk mengurangi debu dan polutan. Menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan, pengendalian kelembapan, menjaga tingkat kelembapan ruangan agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya itu pengaturan suhu dan kenyamanan. Suhu yang nyaman, menjaga suhu ruangan pada tingkat yang nyaman bagi semua orang. Mengatur suhu ruangan yang lebih sesuai dengan kondisi dalam ruangan. Selain lebih hemat energi, juga mampu meningkatkan konsentrasi dan kesehatan. Meningkatkan kaca panel ganda agar menghalangi suhu udara luar masuk ke dalam, dan juga membiasakan untuk membuka jendela pada pagi hari agar sirkulasi udara menjadi lancar. Selanjutnya yaitu pencahayaan yang cukup, di mana memastikan pencahayaan yang cukup dan merata di seluruh ruangan. Memanfaatkan pencahayaan alami sebanyak mungkin, mengalihkan mata dari layar saat waktu istirahat. Yang keempat yaitu pemilihan bahan bangunan dari perabotan yang tepat. Bahan ramah lingkungan, menggunakan bahan bangunan dan perabotan yang rendah emisi bahan kimia berbahaya. Kelima yaitu program kesehatan karyawan, edukasi kesadaran keluar gedung saat waktu istirahat untuk menghirup udara segar, memeriksa kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi gejala SBS secara dini. Dengan menerapkan program-program pencegahan ini, diharapkan kualitas udara dan lingkungan dalam ruangan dapat ditingkatkan sehingga risiko terjadinya SBS dapat diminimalkan dan kesehatan serta kenyamanan penghuni ruangan dapat terjaga. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.